Ya, ada beberapa pertanyaan yang mempertajam, tetapi menurut saya presentasinya sudah bagus. Ya, cuma tadi mungkin memang untuk derivasi kurva IS dan LM itu emang agak sulit. Makanya mungkin diterangkannya dengan grafik tadi ya. Tapi grafik itu jangan terlalu kecil begitu harusnya ya. Grafiknya besar gitu, kemudian nanti diulas secara jelas. Ya, tadi juga yang nanya ya ditampilkan grafiknya bagaimana menderivasi ya kurva IS dan kurva LM. Ya karena ini penting gitu ya. Kenapa tadi ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya apa yang menyebabkan kurva IS turun bergeser ke kiri atau ke kanan atau ke atas atau ke bawah. Gitu juga apa yang menyebabkan kurva LM itu juga bergerak atau shift the curve ke kiri atau ke kanan atau ke atas atau ke bawah. Nah, itu kan prinsip di pasar modal, prinsip di pasar uang ya. Apa sih kalau di konvensional apa yang menyatukan pasar barang dan pasar modal? Coba. Ya, pasar barang dan pasar uang. Apa yang menyatukan pasar barang dan pasar uang? Apa yang menjadi penghubung antara pasar barang dan pasar uang? Kalau di konvensional apa? Apa coba? Tahu nggak tadi? Ya? Apa coba? Ini apa? Presenter tadi apa? Yang menjadi penghubung antara pasar uang dan pasar barang apa? Tingkat suku bunga, Pak. Tingkat suku bunga yang menghubungkan itu tingkat suku bunga. Ya coba aja cek ya. Pasar uang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, pasar barang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga sama. Nah, makanya nanti jadi krusial ketika kita diminta membentuk pasar uang dan pasar barang yang tanpa bunga. Jadi akhirnya ada yang menggantikan saja ya sudah tingkat suku bunga diganti aja ekuivalen dengan apa gitu ya. Ekuivalen dengan bunga market ya gitu ya. Ya sama aja gitu. Atau di ekuivalen dengan tingkat bagi hasil gitu ya. Jadi ya karena ini krusial di sini ya. Ya tadi ada yang nanya tuh apa yang menyebabkan atau apa yang menggerakkan kurva IS atau kurva LM. Nah, sebenarnya tadi sudah diterangkan, terangkannya dari awal ya. Misalnya kalau R-nya naik, apa yang bergerak? R-nya turun, apa yang bergerak? Apa yang bergerak di kurva IS? Apa yang bergerak di kurva LM? Nah, barangkali perlu apa sih namanya diurai. Tadi sudah bagus tuh. Kalau R-nya naik, ya I-nya turun. Kenapa I-nya turun gitu? Tadi sudah diuraikan. Kalau suku bunganya naik, investasi turun. Kenapa investasi turun? Kata yang pemakalah tadi, ya orang kalau suku bunganya naik, ya orang pikir-pikir nih mau investasi, ya. Tapi apa bisa kita pinjam uang gitu ya, terus kemudian ngejar suku bunga itu kalau suku bunganya terlalu tinggi, misalnya gitu kan? Ya, tetapi di sisi lain juga apa sih namanya? Begitu investasi turun, outputnya turun. Ya kalau output turun berarti adanya di pasar barang kan gitu kan ya. Ada pasar barang. Gitu. Jadi ada. Nah kalau misalnya di pasar uang apa yang terjadi? Nah, gitu kira-kira ya. Sama dengan teks tadi, ya ada teksnya naik, apa yang turun, apa yang naik dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya melihat di sini betul ya errornya gitu ya. Jadi suku bunganya, ya suku bunga naik, apa yang kurang, suku bunga turun, apa yang terjadi gitu ya. Tadi ada yang bertanya apa sih namanya uang gitu ya, permintaan, penawaran tentang uang gitu ya. Nah itu harus diurai juga ya. Apa sih yang menggerakkan demand of money, apa yang menggerakkan supply of money gitu kan. Nah, itu juga diterangkan. Nanti masuknya ke situ. Ya. Jadi kurva itu menggambarkan atau mewakili banyak hal. Nanti ketika misalnya kurva itu saya jadikan bilangan, kayak kemarin di UTS saya jadikan bilangan, jadi tahu ya. Ini kurva IS-nya jadikan bilangan, jadikan fungsi. Karena kurva itu kan fungsi.
Ya, fungsi IS gini, fungsi LM gini, gitu ya. Kalau fungsi LM itu kan dipengaruhi oleh MD, ya, MS, gitu kan. Nah, nanti diurai baru, kemudian kurva IS-nya, ya. Kalau ketemu dia gimana IS sama dengan LM, itu kan apa sih namanya keseimbangan. Kalau IS sama dengan LM ya sudah tinggal dicari aja kan, bisa begitu. Makanya kemarin ya saya sebelum UTS itu kan saya bilang ya, jadi ya presentasi bisa saja begini, tapi jangan lupa terhadap contoh-contoh yang sudah yang pernah diangkat atau belum diangkat mungkin, ya, karena kurva itu ya cerminan daripada berbagai macam variabel. Nah, ketika kita mau menjadikan model, ya misalnya ya ada model ininya, ada model persamaannya. Nah, itulah ada fungsinya. Maka begitu fungsi S-nya apa, fungsi LM-nya apa, nah, gitu. Sama dengan agregat demand, agregat supply. Agregat demand, agregat supply itu sama, ya, kurvanya juga hampir sama, gitu kan? Berarti dia pasti mengandung fungsi. Ya, begitu kita diminta cari persamaannya, cari titik keseimbangannya. Keseimbangan terjadi pasti dia pada saat AD sama dengan AS, sama dengan ISLM. Keseimbangan pasti terjadi pada saat IS sama dengan LM. Kenapa? Karena ketemu kan, IS sama dengan LM. Itulah titik-titik di mana IS sama dengan LM. Itu juga itu titik yang terjadi antara demand dan supply. Agregat demand dan agregat supply, tinggal fungsinya. Yang lainnya semuanya biasanya given ya, dikasih gitu ya. Saya kira itu. Nanti apa sih namanya, UAS juga modelnya seperti itu, tetapi saya tetap akan memberikan soal teori lah ya. Soal teori itu soal bonus lah ya, supaya Anda bisa dapat nilai minimal ya, supaya bisa nilainya terkerek. Tapi yang lainnya tuh harus Anda ini ya, latihan lagi ya. Mungkin barangkali nanti saya juga akan memberikan kuis ya, supaya Anda bisa terbiasa dengan soal-soal yang akan saya berikan. Ya mungkin 1-2 kali kuis mungkin nanti. Saya kira itu ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak, kita sudah ya dari jam 7 ya, jam 7 lewat sampai hampir jam 9 nih. Kalau nggak ada ya saya cukupkan sampai sini aja, nggak apa-apa ya. Minggu depan kita apa ininya?